Selamat pagi, siang, maupun malam, Bapak Ibu dosen. Kami dari grup 2, kelas TADA, akan mempresentasikan praktikum tim project dengan grup member Rizky Amri Witama Putra, Bayu Aji Tri Prasetyo, Arif Bayu Kurniawan, Brian Richard, dan Joan Valerie Angel. Latar belakang praktikum tim project yang kami angkat adalah pengangkatan rotor motor secara berulang di industri manufaktur dan perawatan mesin berisiko menimbulkan cedera muskuloskeletal, terutama pada punggung, bahu, dan lengan. Untuk mengatasinya, dikembangkan alat bantu angkat rotor motor berbasis prinsip ergonomi dengan penyesuaian posisi angkat sesuai data antropometri, distribusi beban, dan kenyamanan pengguna, sehingga mampu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi risiko cedera, dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Rumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang alat bantu angkat rotor motor yang ergonomis dan sesuai dengan postur kerja serta kemampuan fisik pekerja. Yang kedua, bagaimana memastikan alat bantu ini dapat mengurangi beban fisik dan risiko cedera muskuloskeletal. Yang ketiga, bagaimana menciptakan desain alat yang praktis, modular, dan mudah digunakan dalam berbagai kondisi kerja di lapangan. Yang keempat, bagaimana alat bantu ini dapat meningkatkan efisiensi kerja dan kenyamanan pengguna dalam proses perawatan dan perakitan mesin. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama adalah merancang alat bantu angkat rotor motor yang ergonomis dan sesuai dengan karakteristik fisik serta postur kerja pada pekerja industri. Kedua, mengurangi risiko cedera pada muskuloskeletal akibat adanya pengangkatan manual komponen berat melalui penerapan desain mekanis yang efisien. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi kerja dan kenyamanan pengguna dengan menciptakan alat bantu yang praktis, stabil, dan mudah digunakan tanpa memerlukan sistem pada elektronik. Yang keempat, yaitu untuk menyediakan solusi alat bantu yang dapat diterapkan secara fleksibel dalam berbagai skenario perawatan dan perakitan mesin di berbagai sektor industri. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini ada dua, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Manfaat penelitian secara teoritis yaitu menambah referensi ilmiah terkait penerapan prinsip ergonomi dalam desain alat bantu mekanis untuk pengangkatan beban berat. Kemudian memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep desain alat kerja yang mengutamakan keselamatan dan kenyamanan tanpa ketergantungan pada teknologi elektronik. Kemudian, manfaat penelitian secara praktis yaitu memberikan solusi nyata bagi pekerja industri dalam menangani pengangkatan rotor motor secara aman dan efisien. Kemudian, mengurangi resiko cedera akibat beban kerja fisik yang terlalu berlebihan melalui penggunaan alat bantu yang ergonomis dan mudah dioperasikan. Kemudian, meningkatkan produktivitas kerja dengan meminimalkan kelelahan dan mempercepat proses perawatan atau perakitan mesin. Kemudian, menyediakan alternatif alat bantu yang dapat diterapkan secara fleksibel di berbagai sektor industri, khususnya yang berhubungan dengan permesinan dan pemeliharaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai landasan teori. Yang pertama, landasan teori untuk antropometri. Pengukuran dimensi tubuh manusia digunakan untuk memastikan desain alat sesuai ukuran, kenyamanan, dan keselamatan pengguna. Menggunakan standar SNI 7255
tahun 2021. Kemudian landasan teori Biomechanics and Design of Manual Handling, di mana menyesuaikan alat dengan anatomi tubuh untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko cedera melalui pengaturan titik tumpu, distribusi beban, dan postur netral. Kemudian landasan teori fatigue consumption menjelaskan penurunan kapasitas fisik atau mental akibat kerja berat serta bagaimana alat bantu rotor motor dapat mengurangi beban tubuh, menjaga postur, menghemat energi, dan mencegah kelelahan kronis. Metode penelitian, studi literatur dan identifikasi masalah untuk memahami teori ergonomi, desain alat bantu, serta risiko cedera akibat pengangkatan manual. Dilanjutkan dengan penentuan tujuan dan ruang lingkup penelitian yang fokus pada jenis rotor, kapasitas angkat, dan juga kondisi kerja. Metode pengumpulan data meliputi observasi wawancara, pengukuran dimensi rotor dan beban, serta dokumentasi visual. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif untuk menentukan spesifikasi teknis alat. Proses berikutnya adalah perancangan dan pengembangan prototipe dengan memperhatikan ergonomi, efisiensi, dan keselamatan. Prototipe diuji di lapangan untuk menilai kinerja, kemudahan penggunaan, kenyamanan, dan dampaknya terhadap risiko cedera. Diikuti evaluasi serta perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Kita lanjut ke hasil dan pembahasan. Pertama, antropometri. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa tinggi optimal pegangan berada pada rentang 95 sampai 105 cm dari permukaan lantai. Sedangkan panjang tuas ideal berkisar antara 60 sampai 70 cm. Dimensi ini dipilih untuk meminimalkan posisi membungkuk berlebihan dan menjaga postur kerja netral sesuai data antropometri pekerja di Indonesia. Yang kedua yaitu Biomechanics Design of Manual Handling. Pertama itu mengindikasikan bahwa penggunaan alat bantu dapat menurunkan sudut fleksi punggung hingga kurang lebih 20 derajat dan mengurangi gaya kompresi pada tulang belakang sebesar plus minus 40% dibandingkan pengangkatan manual tanpa alat. Perbaikan desain yang diusulkan meliputi penyesuaian titik untuk optimalisasi leverage serta penambahan mekanisme pengunci beban untuk meningkatkan stabilitas selama proses pengangkatan. Dan yang ketiga yaitu fatigue and energy consumption. Penggunaan alat bantu menghasilkan penurunan konsumsi energi rata-rata sebesar 25% dan penurunan peningkatan denyut jantung selama aktivitas kerja. Usulan perbaikan mencakup penggunaan material yang lebih ringan namun tetap memiliki kekuatan struktural tinggi agar tidak menambah beban kerja dari operator. Nah, untuk kesimpulan sendiri ada 3 poin. Yang pertama adalah pengurangan risiko cedera dan beban fisik. Nah, tools rotor ini berhasil menurunkan sudut fleksi punggung atau sudut derajat punggung pada saat membungkuk sebesar 20 derajat dan mengurangi gaya kompresi pada tulang belakang sebesar 40% dibandingkan metode pengangkatan manual yang mana tools ini secara efektif mengurangi resiko cedera muskuloskeletal. Kemudian yang kedua adalah peningkatan efisiensi dan kenyamanan kerja. Nah, tools ini dirancang disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia nomor 7255 tahun 2001, yang mana memastikan alat ini dapat digunakan secara nyaman, efektif, sehingga meningkatkan efisiensi kerja dan produktivitas. Kemudian yang terakhir adalah manajemen kelelahan atau manajemen fatigue. Penggunaan tools ini membantu menghasilkan penurunan secara signifikan konsumsi energi rata-rata sebesar 25% dari yang tidak menggunakan dan mengurangi peningkatan denyut jantung selama aktivitas kerja, yang mana ini berkorelasi erat dengan penurunan tingkat kelelahan fisik secara berkala ya, karena penggunaan yang terus-menerus. Nah, untuk saran sendiri di sini ada beberapa poin ya. Yang pertama adalah modifikasi desain secara berkala. Tujuannya agar kompatibel dengan berbagai ukuran motor sehingga jangkauannya penggunaannya lebih luas. Kemudian bisa juga ditambahkan untuk sensor biometrik dan juga sensor kemiringan jika diperlukan. Kemudian yang kedua adalah pemilihan material. Gunakan material yang baik
Contohnya seperti paduan aluminium atau material komposit yang mana bertipikal ringan, kuat, dan tahan korosi. Tujuannya untuk mengurangi bobot serta meminimalkan beban tambahan bagi operator. Kemudian yang ketiga adalah pelatihan penggunaan. Pastikan untuk memberikan pelatihan penggunaan secara berkala. Tujuannya untuk mengevaluasi atau memastikan penggunaan alat ini sesuai prosedur ergonomis. Kemudian yang keempat adalah uji lapangan jangka panjang. Evaluasi tingkat keawasan komponen, periksa kestabilan mekanisme, menguji beban, dan nilai kenyamanan operator dalam berbagai kondisi kerja. Kemudian yang terakhir adalah pemeliharaan nilai ergonomi dan keselamatan. Untuk memastikan standarisasi keselamatan, perlunya dievaluasi berkala ya, atau setiap hari untuk tetap memenuhi standar keselamatan. Contohnya diberi cek sheet list yang mana mencantumkan di situ adalah apakah tool ini layak atau tidaknya, seperti seberapa parah tingkat kawasannya, apakah dia berkarat, apakah dia crack, dan lain-lain. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi ini dapat memberikan manfaat serta menjadi referensi yang berguna bagi kita semua. Dan juga mohon maaf atas kekurangan dalam menyampaikan presentasi ini. Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.